Halo Sobat AI di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Satria Nugraha bisa menjumpai Sobat semuanya dalam podcast kita AI Logika kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kondisi Sobat semuanya dalam kondisi sehat-sehat. Dan kita akan berbincang atau mengangkat topik-topik yang aktual terjadi di sekitar kita. Kita akan membahas berbagai hal dari sudut pandang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Tentu saja dari sudut pandang artificial intelligence atau AI. Maka narasumber kita yang selalu tetap menemani tentu adalah si Eli yang biasa kita sapa, artificial intelligence kita ya. Dan di kesempatan kali ini Sobat AI di mana saja Anda berada, kita akan mengkaji satu fenomena yang baru tren terjadi, yaitu di masyarakat tengah banyak dibahas soal penurunan daya pikir atau ketajaman otak kita. Biasa disebut dengan brain rot nih Sobat semuanya. Ini dengar-dengar ini disebabkan karena tingkah laku kita dalam mengonsumsi media sosial yang receh atau dangkal dalam waktu yang lama nih Sobat. Nah, kita akan bahas, kita akan kupas lebih jauh apa itu brain rot dan apa penyebabnya, bagaimana antisipasi atau penanganannya, tentu dalam AI Logika. Oke, Eli, mudah-mudahan sehat ya Eli ya. Nah, kita akan berbincang soal brain rot ini Eli. Mungkin Eli bisa kasih gambaran ke Sobat AI semuanya, apa itu brain rot Eli, dan apakah ini istilah yang ilmiah atau hanya pop culture saja gitu Eli? Silakan. Oke, jadi gini, brain rot itu bukan penyakit medis yang sebenarnya. Ini lebih ke istilah gaul buat menggambarkan efek negatif dari kebanyakan main media sosial atau nonton video pendek. Otak kita kayak kewalahan menerima informasi yang datangnya cepet banget dan gak beraturan. Jadi penyebab utamanya apa ini Eli? Penyebab utamanya adalah konsumsi konten digital yang berlebihan, terutama konten yang sifatnya repetitif, gak informatif, dan bikin kecanduan. Misalnya, scroll media sosial tanpa henti, nonton video pendek yang gak jelas, atau main game online yang bikin lupa waktu. Oke, nah tapi apakah memang ada studi ilmiah yang mendukung dampak buruk dari konsumsi konten-konten yang dangkal atau konten yang receh ini Eli, terutama terhadap otak kita? Meskipun istilah brain rot sendiri lebih populer di kalangan anak muda, ada beberapa studi ilmiah yang menunjukkan efek negatif dari konsumsi konten digital berlebihan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak main media sosial bisa bikin kita susah fokus dan konsentrasi. Ada juga studi yang mengaitkan kebiasaan nonton video pendek dengan penurunan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian dengan kaitannya dengan produktivitas dan daya ingat bagaimana ini? Apakah juga itu relevan? Tentu saja relevan. Konsumsi konten digital yang berlebihan dan gak berkualitas bisa bikin kita susah fokus dan konsentrasi. Akibatnya, produktivitas kita menurun dan daya ingat kita juga terpengaruh. Kita jadi susah mengingat informasi penting atau menyelesaikan tugas dengan efektif. Ini hanya berdampak pada anak-anak atau juga bisa dewasa, atau dalam artian ini hanya untuk orang dewasa saja atau anak-anak pun bisa terpapar brain rot ini Eli? Brain rot bisa menyerang siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Anak-anak mungkin lebih rentan karena otak mereka masih berkembang, tapi orang dewasa juga bisa terkena dampaknya, terutama di era digital ini, di mana kita semua terpapar konten digital setiap hari. Oh ya, sebagai pengingat, saya tidak memberikan diagnosis atau nasihat medis. Selalu konsultasikan kesehatan Anda dengan profesional medis. Oke Eli, ya saya paham itu ya. Kemudian saya ingin tanya lagi nih soal algoritma media sosial dalam mempengaruhi atau memperparah terjadinya brain rot. Mungkin kamu bisa memberikan ulasan juga Eli. Algoritma media sosial memang punya peran penting dalam memperparah brain rot. Algoritma ini dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama di platform mereka. Caranya dengan menampilkan konten yang kita sukai secara terus-menerus. Nah, masalahnya konten yang kita sukai belum tentu konten yang berkualitas. Seringkali konten-konten ini justru dangkal, repetitif, dan bikin kecanduan. Akibatnya, otak kita jadi terjebak dalam siklus konsumsi konten yang gak sehat.
Dengan kata lain sebenarnya kalau kita seimbang atau berimbang dalam mengonsumsi konten tadi, apakah kita bisa terhindar dari brain rot? Jadi begini, bukan hanya konten receh tapi kita juga mengonsumsi konten-konten yang memang bagus, berkualitas dan mendalam begitu. Tepat sekali. Keseimbangan dalam mengonsumsi konten digital itu kunci utama untuk menghindari brain rot. Bukan berarti kita harus menghindari konten hiburan sepenuhnya, tapi penting juga untuk mengonsumsi konten yang berkualitas dan bermanfaat. Misalnya, artikel-artikel informatif, video dokumenter, atau podcast yang menambah wawasan. Dengan begitu, otak kita tetap terstimulasi dengan baik dan nggak membusuk karena konten yang dangkal. Nah, itu mungkin poin untuk sobat AI semuanya, Eli ya, bagus pesannya. Nah, saya penasaran nih Eli, sebenarnya apa tanda-tanda atau mungkin indikasi kalau kita ini sebenarnya terpapar yang namanya brain rot ini, Eli? Tanda-tanda brain rot itu sebenarnya cukup mudah dikenali. Misalnya, kita jadi susah fokus dan konsentrasi, gampang lupa, atau sulit berpikir kritis. Kita juga mungkin merasa lebih cemas atau gelisah, apalagi kalau nggak pegang gadget. Selain itu, kita jadi lebih sulit menikmati aktivitas yang membutuhkan perhatian lebih lama, seperti membaca buku atau menonton film panjang. Nah, untuk mengembalikan tadi ya kondisi kita yang terpapar kita kena brain rot, kemudian ke kondisi normal lagi, bagaimana caranya itu, Eli? Cara terbaik untuk mengatasi brain rot adalah dengan mengurangi konsumsi konten digital yang nggak berkualitas. Coba batasi waktu main media sosial atau nonton video pendek. Alihkan perhatian ke aktivitas lain yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, berolahraga, atau belajar hal baru. Penting juga untuk menjaga pola tidur yang sehat dan mengelola stres dengan baik. Nah, obat lainnya apa? Istilahnya kalau di media sosial atau digital ya. Mungkin digital detox, adakah yang digital detox cukup ampuh untuk menangani hal ini, dan kita kira-kira butuh strategi yang sistematis seperti apa untuk menghilangkan brain rot ini? Digital detox adalah salah satu cara yang cukup ampuh untuk mengatasi brain rot. Strateginya bisa bermacam-macam, misalnya menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial setiap hari, menonaktifkan notifikasi yang nggak penting, atau bahkan menghapus aplikasi-aplikasi yang bikin kecanduan. Selain itu, penting juga untuk mengisi waktu luang dengan aktivitas lain yang nggak melibatkan layar, seperti olahraga, membaca buku, atau menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Persoalan yang lain yang itu mungkin perlu kita perdalam lagi, Eli, adalah kenapa ya masyarakat begitu, publik itu begitu gemar dengan konten-konten yang tidak mendalam, receh, dangkal begitu. Ini sebuah fenomena baru, kemalasan, atau mungkin ada psikologi evolusi yang tengah terjadi saat ini begitu, Eli? Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih menyukai konten dangkal. Pertama, konten seperti itu mudah dicerna dan gak butuh banyak usaha untuk memahaminya. Di era yang serba cepat ini, banyak orang mencari hiburan yang instan dan gak bikin pusing. Kedua, algoritma media sosial juga berperan penting. Algoritma ini dirancang untuk menampilkan konten yang kita sukai. Dan seringkali konten yang kita sukai adalah konten yang ringan dan menghibur. Terakhir, ada juga faktor psikologis. Otak kita secara alami lebih tertarik pada hal-hal yang baru dan menarik perhatian. Dan konten viral seringkali memenuhi kriteria tersebut. Oke. Nah, kira-kira Eli dan teman-teman ya, maksud saya kemajuan teknologi artificial intelligence, apakah bisa ikut membantu melawan adanya brain rot atau justru memperburuknya? AI punya potensi untuk membantu melawan brain rot, tapi juga bisa memperparahnya. Di satu sisi, AI bisa digunakan untuk memfilter konten berkualitas dan merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Di sisi lain, AI juga bisa digunakan untuk menciptakan konten yang lebih menarik dan bikin kecanduan, sehingga memperparah efek negatif dari konsumsi konten digital yang berlebihan. Baik, Eli, lumayan tajam dan tadi sudah dipaparkan daging-dagingnya langsung ya oleh Eli ya. Di sesi akhir ini saya ingin minta tips ini, kasih tips gitu ke sobat AI semuanya, penegasan bagaimana kita bijak bermedia sosial, berselancar di dunia digital ini agar kita terhindar dari brain rot. Silakan, Eli. Tipsnya sederhana, gunakan media sosial dan teknologi digital dengan bijak. Batasi waktu penggunaan, pilih konten yang berkualitas, dan jangan biarkan teknologi mengendalikan hidupmu. Ingat, dunia nyata juga punya banyak hal menarik untuk ditawarkan. Jangan sampai kita melewatkannya hanya karena terlalu sibuk dengan dunia maya.
Baik Eli, terima kasih. Itu tadi kupasan atau ulasan ya dari Eli, si artificial intelligence, sobat semuanya, tentang brain rot ya, fenomena yang itu mungkin tengah terjadi atau justru sekarang sobat semuanya ada yang tengah terpapar. Bisa jadi ya. Jadi apa yang disampaikan, ditegaskan Eli tadi, sekali lagi ya, kita harus bijak dalam berselancar di dunia digital, bermedia sosial. Jadi harus diseimbangkan antara mengkonsumsi konten-konten yang receh tadi, yang dangkal, dengan konten yang edukatif. Ya kayak kita ini, podcast kita ini yang termasuk edukatif, memberikan wacana atau pembelajaran baru. Jadi harus diseimbangkan. Jadi kata kuncinya adalah soal konsumsi, sekali lagi sobat semuanya. Mungkin seperti pepatah yang dahulu atau pepatah lama ya, kita adalah apa yang kita konsumsi. Ya, termasuk tentu saja konten tadi ya. Jadi itu tadi sebagai penutup diskusi kita dalam AI Logika kali ini sobat semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda semuanya dalam kondisi sehat dan tentu harus selalu bijak ya dalam berselancar di media sosial. Akhirnya saya Satria Nugraha mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di AI Logika dan bye-bye.